Dipersembahkan oleh Lanjutkan tadi Handika, kan itu ada banyak seni ya, ada seni musiknya, ada ya tadi wayangnya sendiri, ada seni pahat dan lain-lainnya di sana. Yang kamu pelajari apa dulu tuh? Pertama itu saya nonton dulu wayang. Jadi dari nonton itu kan kita tahu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kebetulan bapak saya juga suka ngajak saya nonton wayang. Jadi ya saya kadang-kadang nanya, "Pak, itu tokohnya apa sih? Itu tokohnya siapa? Itu jalan ceritanya gimana?" Terus lama-lama jadi Senang. ke hati. Oh, masuk ke hati ya. Iya. Nah lalu kan ada yang menarik ya dalam wayang itu sendiri. Dalam musiknya tuh ada gamelannya, ada sindennya, itu dipelajari juga nggak sih? Itu kalau gamelan kita juga kan, kalau sinden waranggono itu ada yang laki-laki juga. Nah itu kita juga mempelajarinya Pak. Karena dalang itu nggak bisa berjalan sendiri tanpa pengrawit itu. Jadi semuanya sebuah kerja tim yang lengkap Iya. ya. Nah Pak Kondang, ini kan kalau melihat ini semangat-semangat dalang muda ini kan pasti juga mengingat pada Kondang, Pak Kondang awal-awalnya juga belajar dalang, belajar macam-macam, dulu juga kemana-mana dengan show dan pertunjukan. Saya dengar juga kalau show sampai ke daerah itu bawa barang-barang yang begitu banyak. Kenapa seperti itu, Pak? Memang benar wayang ini adalah seni tradisional, tradisi. Tetapi tradisi yang berkembang. Jadi yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya supaya wayang ini bisa dikemas menjadi tontonan yang menarik yang bagaimana. Nah, suatu pagelaran bisa sukses kalau memang didukung dengan peralatan dan tata panggung yang memang menarik. Memang menarik juga. Nah, ini kenapa kita cenderung mau mengembangkan tradisi ini supaya tidak ketinggalan zaman. Juga masih diikuti oleh para pemuda, contohnya Mas Andika tadi. Nah Pak, kalau untuk melindungi ya kebijakan-kebijakan apa saja kira-kira yang untuk katakanlah untuk kehidupan insan pewayangan itu sendiri, kan bukan hanya dalangnya saja, tentu ada perawitnya, ada sindennya. Itu ada nggak sih kebijakan-kebijakan yang untuk katakanlah untuk apakah mereka punya koperasi, apakah mereka punya untuk kemudahan untuk katakanlah untuk menyicil rumah ke bank, ada saling membantunya atau ada kesulitan nggak untuk hal itu? Biasanya itu diatur oleh kelompok dalang masing-masing. Jadi misalnya ada dalang yang laku, laris itu sudah diatur manajemennya. Karena seorang dalang yang populer itu bisa sebulan main bisa 5 kali, 6 kali. Jadi diatur untuk jatah untuk sinden berapa, untuk pengerawit berapa begitu. Dan diatur sedemikian rupa gitu. Kalau mengenai koperasi mungkin di daerah-daerah gitu. Jadi tidak ada memusat. Kayak koperasi induk, koperasi ini belum ada. Koperasi di daerah masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya yang menjadi hambatan untuk perkembangan wayang itu sendiri, lihat dengan kemajuan teknologi, kan pastinya harusnya malah bisa mensupport ya. Iya. Atau juga sekarang anak-anak muda yang banyak kecenderungannya senang dengan dunia musik, dunia barat, itu ada tantangan atau tidak, ternyata kami juga bisa survive dengan cara yang berbeda misalnya. Iya. Kami juga memperhatikan hal itu ya. Jadi cara-cara bagaimana supaya wayang itu tetap disenangi generasi muda. Dan mungkin sudah sering didengar ya dari segi bahasanya, tidak hanya bahasa lokal daerah, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Banjar, tapi bahasa Indonesia. Malah kalau audiensnya asing atau kita keluar itu bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris juga ada. Itu dari segi bahasa ya, dari segi waktu misalnya ya, kalau semalam suntuk kan kurang lebih 8 jam, 7 jam. Nah itu untuk orang-orang yang Jakarta, orangnya sibuk, diatur bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa setengah jam. Jadi itu artinya memenuhi keinginan atau perkembangan yang ada. Ya. Nah kalau dari segi waktu dari berbagai macam tadi yang disampaikan oleh Pak Marvin itu,
Pak Kondang, dimungkinkan nggak sih? Kan anak sekarang tuh ngomong tuh kadang-kadang bahasanya tuh sedikit kayaknya nyeleneh ya. Mungkin nggak sih dicampur dengan bahasa-bahasa kekinian yang anak sekarang masuk gitu di wayang sekarang? Sangat mungkin. Sangat mungkin ya? Sangat mungkin. Dan sudah dilakukan itu? Udah. Banyak sudah dilakukan. Sudah banyak dilakukan. Kan ada beberapa terobosan pagelaran yang sampai wayang mungkin pertunjukan hanya durasi 2 jam. Wayang sudah masuk ke mall, sudah ada. Jadi waktunya juga bisa diperpendek, tidak harus malam Iya, suntuk ke tidak pagi ya. Iya. Bahasanya juga di bahasa Indonesia kan ada untuk supaya bisa berkomunikatif. Terus wayang masuk ke kampus pun kita ada terobosan. Yang ini menarik kan dengan Andika. Andika sendiri prestasinya sudah apa aja nih selama belajar wayang? Prestasinya itu pertama ngikut Temu Dalang Bocah Nusantara di Solo, itu yang kelima tahun 2013 dan yang keenam tahun 2015 kemarin. Terus mengikuti Festival Dalang Bocah, terus mengikuti waktu itu 5 besar seleksi Dalang Bocah tingkat Jakarta. Nah Andika, ada nggak idolanya siapa sih yang dalang Indonesia yang keren menurut kamu? Menurut saya Pak Purboasmoro. Apa tuh bagusnya dia? Dia itu bagi saya itu dramanya itu dapat apa yang dia sampaikan di wayang itu nyampe ke saya. Gitu. Oh, Ya. jadi ada ini juga ya, unsur kedalaman itu bisa ditangkap oleh para pencinta wayang sendiri ya, dan akhirnya bisa membedakan antara dalang A, dalang B, dalang C dengan karakter dan gaya masing-masing itu. Nah, kalau mungkin kalau yang dalang muda siapa yang mungkin kamu suka yang? Mungkin kalau baru-baru ini Mas Sigit Arianto. Oh, itu, Iya. itu juga menarik. Itu apa tuh kelebihannya dia? Kalau kelebihannya dia itu gayanya itu sekarang kayak dibikin kontemporer, jadi iringan-iringannya bagus. Apa nggak cuma kayak pakem klasik gitu kan, kadang-kadang kalau pakem klasik anak-anak muda kayak saya kan kadang kayak bosen ini doang. Wow, pemirsa makin menarik bahwa wayang juga ada pembaruan dan tidak harus hanya wayang klasik, tapi juga ada sesuatu yang baru juga dimungkinkan dalam perkembangan dunia wayang Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Tokoh-tokoh wayang di Indonesia itu ingin adanya Hari Wayang Nasional. Kenapa? Karena kalau ada Hari Wayang Nasional itu bisa menjadi momentum untuk menggerakkan wayang secara nasional. Dipersembahkan oleh